Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifa MPD, saya Fatia Rahma dengan NIM 203220003 akan menjelaskan beberapa poin mengenai evaluasi kurikulum. Materi yang pertama, keterkaitan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Pengembang kurikulum juga tidak akan lepas dari evaluasi kurikulum, karena evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Komponen penilaian sangat berperan dalam menunjang keberhasilan pengembangan kurikulum. Dengan adanya evaluasi, kita akan memperoleh gambar mengenai keberhasilan kurikulum yang sedang atau sudah dikembangkan. Yang ke B, prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum antara lain, yang pertama, yaitu ada tujuan tertentu. Artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah atau terstruktur. Yang kedua, yaitu bersifat objektif. Dalam arti berpijak pada keadaan yang sebenarnya yang diperoleh dari sumber instrumen yang handal bersifat dari data yang nyata dan akurat. Yang ketiga, itu bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Yang keempat, itu ada kooperatif dan bertanggung jawab. Dalam perencanaan, itu ada kooperatif dan harus bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Yang keenam, itu ada berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan dari luar sistem sekolah ada pengadaan perbaikan kurikulum. Poin yang C, yaitu jenis-jenis evaluasi kurikulum. Evaluasi yang pertama yaitu jenis evaluasi reflektif. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide dikembangkan dan dijadikan sebagai landasan bagi kurikulum. Yang kedua yaitu ada evaluasi rencana. Banyak digunakan orang ketika inovasi akan diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum, dan setelah itu teknologi dan pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Yang ketiga yaitu ada evaluasi proses. Sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Evaluasi proses adalah suatu proses yang menentukan suatu keberhasilan kurikulum. Yang keempat itu ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil sering disebut juga sebagai penilaian hasil belajar. Yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar bukan hanya yang berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga tentang keterampilan dan sikap. Selanjutnya poin D, yaitu prosedur strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada evaluasi kebutuhan dan kelayakan. Evaluasi prosedur ini dapat dilakukan dengan menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, menentukan sasaran evaluasi, menentukan metode evaluasi, menentukan instrumen evaluasi, menentukan waktu dan tempat evaluasi, dan menentukan analisis data evaluasi dan penentuan tindak lanjut. Yang kedua itu ada evaluasi program. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampaknya, serta tingkat keefektifan dan efisien. Yang ke-E yaitu komponen desain evaluasi kurikulum. Desain evaluasi kurikulum meliputi beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu pertama itu harus tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi harus jelas dan spesifik. Yang kedua itu ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi harus sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu metode evaluasi. Harus dipilih berdasarkan tujuan dan sasaran evaluasi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi harus dipilih berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan. Yang kelima itu ada waktu dan tempat evaluasi. Agar evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif waktu dan tempat, evaluasi harus dipilih dengan tepat. Yang keenam itu ada analisis data evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat diinterpretasikan dengan benar, analisis data evaluasi harus dilaksanakan secara sistematis dan objektif.
Yang ketujuh itu ada tindak lanjut evaluasi. Evaluasi itu harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kurikulum. Selanjutnya, bagian F, melaksanakan proses evaluasi kurikulum. Langkah-langkah umum dalam melakukan proses evaluasi kurikulum yaitu menentukan tujuan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, evaluasi komponen kurikulum, melibatkan stakeholder, identifikasi kelemahan dan perbaikan, implementasi perubahan, monitoring, dan evaluasi lanjutan. Selanjutnya itu bagian ke G, melaksanakan rencana evaluasi kurikulum. Untuk melaksanakan rencana evaluasi kurikulum, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu konteks kurikulum yang sudah ada. Menentukan tujuan evaluasi, menentukan jenis evaluasi yang akan dilakukan, menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan, melakukan pengumpulan data, menganalisis data yang telah dikumpulkan, menyusun laporan evaluasi, menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berwenang.